Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 25 Februari 2022. Pekan biasa ke-7. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 9 sampai dengan 12. Mazmur bab 103 ayat 1 sampai dengan 4, 8 sampai dengan 9, 11 sampai dengan 12, dan Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ, orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setia sampai maut memisahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, waktu saya belajar di perguruan tinggi, saya pernah ditanya seorang teman putri beragama Islam. Dia bertanya, "Apa benar bahwa pernikahan dalam agama Katolik berlangsung sekali untuk seumur hidup?" "Ya, benar." "Apa itu mungkin?" Ini bukan soal mungkin atau tidak mungkin, tapi kenyataan. Anda boleh tanya kepada setiap keluarga Katolik, dan mereka akan menjadi saksinya. Tapi bagaimana kalau setelah menikah baru ternyata bahwa tidak ada kecocokan? Nah, disitulah persoalannya. Karena itu,
Jangan buru-buru menikah pada saat jatuh cinta. Pikirkan dulu baik-baik. Itulah manfaat masa pacaran, masa tunangan, untuk saling mempelajari, saling mengenal, apakah bisa cocok nanti untuk hidup selanjutnya. Salah satu ciri khas pernikahan Katolik, yakni pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita berlangsung sampai mati. Pernikahan itu tidak dapat dibubarkan oleh alasan apapun, terkecuali oleh maut. Di hadapan imam dan umat yang hadir dan disahkan dengan sakramen pernikahan, kedua mempelai berjanji untuk saling mencintai dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka. Sakramen merupakan tanda bahwa acara pernikahan itu dikukuhkan di hadapan petugas resmi gereja dan diberkati oleh Tuhan. Artinya, kita memanggil Tuhan untuk menjadi saksi tentang ketulusan cinta antara kedua mempelai, sekaligus memohon berkat-Nya. Kita memohon Tuhan menjadi saksi keikhlasan dan kesadaran kedua mempelai bahwa kalaupun nanti menghadapi kesulitan, mereka akan tetap setia. Sakramen memberi jaminan bahwa apabila mereka mengalami kesulitan dan salah paham, mereka memohon bantuan Tuhan dan Tuhan akan menolong mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kesulitan dalam hidup berkeluarga bukanlah hal yang aneh. Salah paham, perbedaan pendapat, dan berbagai kesulitan lain pasti akan muncul. Anda pasti sudah melihatnya dalam keluarga-keluarga lain sebelumnya atau yang ada di sekitar rumahmu. Peristiwa-peristiwa itu hendaknya jangan dilihat sebagai kesempatan untuk saling menjauhkan, melainkan sebaliknya, pandanglah itu sebagai kesempatan untuk saling mencinta. Tiba saatnya Anda akan melihat kekurangan suami atau istri Anda. Jika Anda sungguh mencintainya, maka bantulah dia memperbaikinya, bukan menjauhi dia. Yesus bersabda, "Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ya, sejak saat itu, pria dan wanita bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara, diam dan hening sejenak. Tengoklah kepada pasanganmu. Ingat kembali saat berdiri di depan altar Tuhan. Di sana Anda berjanji, "Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang." Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia.
Anda masih setia pada pasanganmu. Kasihan sekali kalau berdua cerai. Anda membubarkan rasa sukacita teman-teman dan keluarga. Kasihan anak Anda. Mereka pasti merana dan hidup tidak teratur. Anda sungguh tegar hati. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan suami istri dan membentuk mereka menjadi sebuah keluarga gereja kecil. Semoga mereka setia seorang akan yang lain dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Kiranya mereka hidup bahagia sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hapuskanlah tetesan air mata anak-anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang bercerai. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.